Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Juri, perkenalkan, saya Pindra Sonesa, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengikuti kompetisi literasi asuransi 2026 dan akan menyampaikan presentasi yang berjudul Ketika Asuransi Belum Dipahami, Literasi asuransi yang terarah, kunci dalam mewujudkan inklusi dan kemandirian finansial. Jadi, topik ini saya angkat karena di tengah meningkatnya literasi asuransi, masih banyak generasi muda khususnya yang belum benar-benar terlindungi secara finansial. Nah, melalui presentasi ini, saya akan menunjukkan bahwa literasi asuransi tidak cukup hanya diketahui, tetapi perlu diarahkan agar mendorong tindakan nyata, khususnya di kalangan mahasiswa dan generasi muda. Jadi, sasaran saya pada presentasi kali ini adalah generasi muda dan juga mahasiswa. Baik, lanjut ke slide kedua. Nah, teman-teman, literasi asuransi ini meningkat sedangkan inklusinya ini belum optimal. Menurut artikel Warta Ekonomi, itu menyatakan tingkat literasi asuransi kurang lebih 40%, sedangkan inklusi asuransi itu kurang lebih 13%. Dapat juga teman-teman lihat pada diagram batang yang sudah saya buat, itu terlihat adanya ketidakseimbangan, yang artinya masih ada kesenjangan besar antara pemahaman dan juga pemanfaatannya. Oke, mengapa demikian? Ya, mengapa bisa terjadi demikian? Karena literasi asuransi yang belum terarah. Tapi perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu bahwa literasi asuransi itu masih menjadi kunci utama pilar dalam meningkatkan inklusi dan kemandirian finansial. Namun, jika literasi asuransinya ini belum terarah karena beberapa poin ya, yang pertama itu literasi masih teoritis. Nah, maksudnya kenapa literasi masih teoritis ini? Maksudnya itu literasinya ini masih bersifat pemahaman yang dimana ya teori tahu apa itu asuransi, apa saja jenis-jenis asuransinya, tetapi itu masih bersifat teori, belum ke konsep nyata, konsep praktiknya, ya, sekedar pemahaman. Yang kedua, itu kepercayaan rendah terhadap produk dan sistem, ya. Terkhususnya kita para generasi muda itu memiliki perspektif negatif ya. Misalnya takut ya. Takut nanti preminya ini susah untuk diklaim. Terus takut preminya ini terlalu ribet dan juga sistemnya terlalu ribet dan juga preminya terlalu tinggi. Itu yang hal-hal yang kita takutkan dan kita juga belum percaya dengan perusahaan-perusahaan asuransi. Sehingga ketidakpercayaan ini itu tidak mendorong kita untuk melakukan dan memanfaatkan asuransi. Yang ketiga, akses produk belum ramah masyarakat. Nah, maksudnya belum ramah itu bagaimana? Akses produk yang belum ramah itu misalnya menggunakan bahasa-bahasa kesepakatan yang kurang dipahami oleh beberapa golongan, terkhususnya misalnya oleh mahasiswa, oleh pelaku UMKM, itu bahasanya itu terlalu mungkin terlalu apa ya, kurang terlalu ramah, belum bisa kita pahami misalnya. Yang kedua, itu preminya terlalu tinggi dan kurang terjangkau. Terkhusus bagi kita generasi muda, para mahasiswa, premi yang terlalu tinggi itu menyulitkan gitu. Jadi akhirnya kita merasa bahwa kita belum bisa melakukan dan memanfaatkan asuransi. Yang keempat, itu edukasi tidak merata dan belum berkelanjutan. Nah, edukasinya itu hanya ke beberapa golongan, misalnya ke beberapa aspek, ke beberapa tempat, misal. Itu belum keseluruhan ya edukasinya. Ada beberapa golongan dan orang-orang yang belum mengerti, belum paham apa itu asuransi. Karena belum merata. Yang kedua, itu belum berkelanjutan. Ya, ada kampanyenya. Ya, ada literasi asuransinya. Tetapi belum berkelanjutan hanya sekali lewat. Hanya sosialisasi saat misalnya. Dan setelah tahu, kita bingung mau ngapain. Makanya jadinya em, pemanfaatan asuransinya juga tertunda. Nah, jadi teman-teman, ini saya jelaskan lebih
detail lagi. Jadi permasalahannya literasi asuransi itu memang meningkat ya teman-teman. Kita lihat pada data yang ada. Tetapi itu belum terarah dan belum aplikatif ya. Sebagaimana 4 poin yang saya jelaskan tadi dan masih ada beberapa poin nantinya. Yang kemudian dia hanya tahu apa itu asuransi dan jenis-jenisnya, belum ke tahap bertindak gitu, bertindak secara nyata. Nah, itulah yang menyebabkan inklusi asuransinya masih rendah. Begitu teman-teman. Nah, jadi bagaimana cara kita mengatasinya? Cara kita mengatasinya itu dengan literasi asuransi yang terarah. Jika adanya literasi asuransi yang terarah, itu bisa saja menjadi kunci inklusi dan kemandirian finansial. Nah, literasi asuransi itu seharusnya yang bagaimana sih? Yang pertama, literasi asuransi itu harus satu, tersegmentasi. Jadi, edukasi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata setiap kelompok masyarakat. Misal, pelajar, mahasiswa, UMKM, pekerja informal, dan keluarga muda. Jadi nantinya edukasinya itu kita kelompokkan, kita segmentasikan ke golongan-golongan tadi, bukannya secara umum. Kalau secara umum ya, misalnya edukasinya, maka yang golongan-golongan misalnya pelajar itu merasa kurang tersentuh, kurang merasa perlu, kurang merasa urgent, gitu kan. Yang kedua, aplikatif. Jadi, nanti literasi asuransi itu tidak hanya berhenti pada apa itu asuransi, apa saja jenis-jenisnya, tetapi literasi ini juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang timbul. Yang pertama, misalnya kapan dibutuhkan? Kita akan tahu nih, kapan asuransi tersebut akan dibutuhkan. Itu ada nantinya edukasinya. Yang kedua, bagaimana memilih produk? Kita sebagai mahasiswa misalnya tahu apa produk yang akan kita pilih. Sebagai UMKM, sebagai keluarga muda, kita tahu produk apa yang akan kita klaim, produk apa yang akan kita pilih. Kemudian yang selanjutnya, misalnya bagaimana cara mengklaim. Nah, jadi dengan literasi asuransi terarah, kita juga akan dijelaskan nih, bagaimana cara kita mengklaimnya. Itu akan dijelaskan dari awal hingga akhir, hingga paham, begitu. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana menghitung risiko pribadi. Kita juga akan jelaskan, jika kita memanfaatkan asuransi, apa saja resiko-resiko yang akan kita dapatkan. Itu akan kita jelaskan juga. Kemudian, yang ketiga, berorientasi tindakan. Ini penting, teman-teman. Jadi, apa yang kita kerjakan, apa yang kita kampanyekan, itu harus ada tujuan khusus dan tujuan besarnya. Tujuan besarnya itu apa? Nah, kita ingin mendorong keputusan nyata bagi para misalnya pelajar, mahasiswa, UMKM, pekerja informal, keluarga muda, dan lainnya untuk bisa segera memanfaatkan asuransi. Jadi, dari awal kita memiliki, kemudian kita menggunakan, dan selanjutnya kita memanfaatkan asuransi. Jadi ada tujuan besarnya gitu. Kemudian yang keempat, berkelanjutan dan mudah diakses. Jadi nantinya literasi asuransi yang terarah ini bukan hanya sekali lewat, bukan hanya sosialisasi sesaat, tetapi tetap berlanjut, tetap dikampanyekan terus-menerus, baik berkelanjutan melalui platform digital, komunitas, dan agen literasi. Jadi kita butuh agen-agen khusus dan orang-orang khusus untuk mempromosikan dan mengkampanyekan, baik melalui platform digital maupun membentuk komunitas dan juga dengan agen-agen literasi gitu. Jadi kita jelas siapa pelaku-pelakunya ya yang mengajak dan yang memberikan em, informasi serta pemahaman pengetahuan. Oke, lanjut. Nah, ini dia studi kasus literasi asuransi terarah pada mahasiswa. Jadi ada nih, saya akan menjelaskan studi kasusnya ya, bagaimana dari kondisi awal, kemudian ada literasi asuransi terarah, kemudian apa dampak nyatanya. Saya akan menjelaskan studi kasusnya dari awal ya, dari kondisi awal. Yang pertama, dari kondisi awal, tadi kita tahu ya literasi asuransi meningkat. Jadi dengan literasi asuransi meningkat, otomatis berarti paham dong tentang apa itu asuransi, apa saja jenisnya. Iya, kita paham, tapi belum merasa perlu, belum merasa urgent, ya, terusnya pada golongan mahasiswa. Karena beberapa mahasiswa itu merasa bahwa kita mahasiswa belum terlalu butuh. Karena kenapa? Karena kita masih muda. Masalah kesehatan kita masih sehat, itu anggapan mereka. Badan masih bugar gitu. Kebutuhan masih ya bisalah di ini dipenuhi gitu kan pemikirannya. Jadi kayak kurang mendorong awalnya, kurang mendorong mahasiswa
khususnya generasi muda, untuk memanfaatkan literasi. Nah, yang kedua itu salah satunya itu ya kita tahu tentang apa itu asuransi tapi bingung ya, bingung produk mana dan bagaimana mengklaimnya, produk mana yang akan kita ambil. Kita nggak tahu awalnya ya mau yang mana awalnya kita nggak tahu. Mengklaimnya juga kita nggak tahu awalnya karena ya sekedar literasi literasi asuransi umum gitu. Nah, kemudian ada nih literasi asuransi yang terarah. Dari tahu, paham, dan juga dijelaskan fokus resiko tergantung kalangan, jadi lebih terarah. Nah, kita jelaskan nih fokus resikonya tergantung kalangan, misalnya ini kalangan muda, ini mahasiswa, ini generasi muda, ini UMKM, ini apa ya keluarga muda, pelaku keluarga muda gitu kan. Kita tahu nih resiko untuk mahasiswa apa gitu, untuk UMKM mereka juga tahu apa resikonya. Jadi tergantung kalangan mereka, jadi mereka tahu fokus resikonya kemana itu jelas. Yang kedua, premi terjangkau. Bagi kita mahasiswa, jika preminya terjangkau ya, em, jika preminya terjangkau teman-teman, jadi kita mau nih untuk ikut berkontribusi dan memanfaatkan asuransi. Yang ke selanjutnya simulasi khusus dan klaim, ada simulasi khusus dan kasus dan klaim. Jadi jika ada simulasi, terus ada tahu tata cara bagaimana mengklaim, tahu bagaimana dari awal hingga akhir, kita tahu cara melakukannya, maka akan ada dampak nyatanya, teman-teman. Apa saja dampak nyatanya? Yang pertama, itu jika kita sudah tahu asuransi, resikonya kita tahu, penting, ternyata ya preminya juga terjangkau untuk kita bayar, caranya kita tahu bagaimana, maka kita akan mulai memiliki asuransi. Nah, jika kita mulai memiliki asuransi, maka apa yang terjadi? Maka lebih mandiri secara finansial dan juga meningkatkan inklusi. Begitu teman-teman. Oke. Oke. Terakhir itu adalah kesimpulan. Jadi literasi terarah ini bisa menjadi pilar kemandirian finansial finansial mahasiswa. Simpulannya, teman-teman, kita dari awal tadi mengetahui bahwa literasi asuransi ini meningkat, memang meningkat, tapi belum otomatis nih meningkatkan inklusi juga. Hal itu terjadi karena apa? Karena masalah utamanya itu adalah literasi yang belum terarah. Kita belum diarahkan mau ngapain dan mau melakukan apa. Nah, pada mahasiswa khususnya, jika literasi terarah ini sudah diterapkan, ya, maka diharapkan ini mampu mendorong pemahaman, kepemilikan, dan penggunaan asuransi sehingga inklusi semakin meningkat dan kemandirian finansial semakin terjaga. Sekian dari saya, mohon maaf atas adanya kesalahan, adanya kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.